Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau dibacanya pakai balaghah bahasanya begini. Gak ada dari dulu sampai sekarang sampai kapanpun. Tidak pernah ada dan tidak akan sampai ada dan tidak mungkin terjadi adanya kesamaan bagi satu perkara pun dengan Allah mutlakon. Begitu. Saking gak adanya itu. Itu dulu kalau orang Arab langsung pahamnya seperti itu. Kita mah sekarang harus dijelasin dulu. Dari mulai mubtada khobar, kena sama kana nanti kena fi'il mudhari, kemudian dinafikan, kemudian susunannya dibulak-balik. Kita sekarang harus jelasin. Kalau orang Arab dahulu denger langsung paham. Makanya nggak ada para sahabat itu yang mujasimah kayak wahaboy, wahagirl, wahamen, wahamomen, nggak ada. Nah, makanya sekarang lihat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bagaimana memahaminya ini? Kok bisa jadi dalil bagi mukhalafah lil hawadits? Lihat bahasanya. Walam yakun. Ini apa ya? Karena ini agak susah memahaminya. Ya, karena itu. Jadi karena itu ada yang nakis, ada yang tam. Fungsinya karena itu apa? Fungsinya karena itu dia menetapkan khobar bagi mubtada, ya, menetapkan khobar bagi mubtada pada waktu yang lampau. Pada waktu yang lampau. Sekarang gimana? Nggak tahu. Itu kalau pakai fi'il madhi. Kalau kananya pakai madhi. Kalau kananya pakai mudhari ya berarti di masa yang akan datang. Contoh misalkan begini ya. Zaidun qaimun. Itu maknanya apa? Zaidun adalah orang yang berdiri. Jadi secara bahasanya begini. Engkau menisbatkan qaim kepada Zaid. Nah gitu ya. Engkau mengisbatkan qaim kepada Zaid. Jadi mengisbatkan itu menetapkan qaim kepada Zaid. Atau Zaidun ustadzun. Berarti bagaimana memahaminya itu? Menetapkan ustadz kepada Zaid. Nah ini, kalau pakai kana Zaidun ustadan, berarti itu menetapkan keustadan kepada Zaid pada waktu yang lalu. Paham? Kalau yakunu Zaidun ustadan, berarti menetapkan keustadan kepada Zaid. Imma pada waktu yang sedang berlangsung atau pada waktu yang akan datang. Kalau inna itu untuk menetapkan khobar kepada mubtada dengan taukid, dengan kuat. Paham sampai sini? Lihat bahasanya di sini. Ini pakainya kana atau yakun? Yakun. Yakun ini dinafikan. Jadi kalau dinafikan, ya, makana Zaidun ustadan. Berarti nafi nih. Makana Zaidun ustadan. Berarti keustadan dinafikan dari Zaid pada waktu yang lalu. Paham? Kalau pakai fi'il mudhari itu berarti tidak pernah sama sekali. Atau bukan tidak pernah sama sekali ya. Dia atau dari sekarang sampai akan datang atau tidak pernah sama sekali. Lam yakun Zaidun ustadan. Tidak pernah sama sekali. Lam yakun Zaidun ustadan. Itu bisa begini, lam yakun Zaidun ustadan itu Zaid ini sekarang ya dan yang akan datang keustadan itu nafi darinya. Lam yakun Zaidun ustadan. Jadi keustadan ini nafi dari Zaid sekarang dan yang akan datang. Yang lalu bisa jadi. Kalau dari segi itu. Sekarang lihat bahasanya di sini ya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Coba. Ini kalau bahasanya ini berarti kan menafikan apa? Coba. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini menafikan apa? Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Ini asalnya begini. Walam yakun ahadun kufuwan lahu.
Jadi apa? Menafikan kekufuan, ya, kufu. Menafikan kufu. Dari siapa? Bukan. Menafikan kufu. Menafikan kufu dari ahad, dari sesuatu apapun. Jadi menafikan kekufuan dari sesuatu apapun bagi Allah. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang sah disebut kufu bagi Allah. Tuh ikhbarnya begitu. Paham ya? Asalnya itu begini, walam yakun ahadun kufuwan lahu. Lahunya bagi Allah begitu. Dan tidak ada satu perkara pun, ahadun di sini bukan satu orang pun, tapi satu perkara pun, dia nakiroh. Tidak ada satu perkara pun yang mana dia itu sah disebut kufu bagi Allah. Jadi menafikan kekufuan dari sesuatu apapun bagi Allah. Paham nggak sampai sini? Belum paham kamu itu belum. Belum paham sampai sini belum paham. Karena itu baru menafikan kekufuan dari. Dan sekarang makna kufu itu apa? Sekufu. Jadi sekufu itu ada macam dari kesetaraan. Paham? Macam dari kesetaraan. Kesetaraan itu dia bukan hanya setara tapi kesamaan. Kesamaan tuh. Jadi kufu itu dia ibarat atau dia itu lafaz yang mewakili makna apa? Kesamaan. Nah, jadi bahasanya begini sekarang. Walam yakun, asal dulu ya. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Tidak ada satu perkara pun yang sah sebagai kufu bagi Allah. Dalam pengertian apa? Ahad ini ya tidak bisa disebut ada kesamaan dengan Allah sama sekali. Sesuatu apapun ini tidak bisa disebut ada kesamaan dengan Allah sama sekali. Sampai-sampai lihat cara Al-Quran mengungkapkan kemustahilan adanya kesetaraan bagi Allah ini dipakai dengan balaghah yang sangat baligh. Dibulak-balik bahasanya. Walam yakun lahu harusnya di belakang tuh. Ini di depan. Kufuan yang harusnya setelah ahadun jadi sebelum ahadun. Ahadun jadi paling belakang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau dibacanya pakai balaghah bahasanya begini. Gak ada dari dulu sampai sekarang sampai kapanpun. Tidak pernah ada dan tidak akan sampai ada dan tidak mungkin terjadi adanya kesamaan bagi satu perkara pun dengan Allah mutlakon begitu. Saking gak adanya itu. Itu dulu kalau orang Arab langsung pahamnya seperti itu. Kita mah sekarang harus dijelasin dulu. Dari mulai mubtada khobar, kena sama kana nanti kena fi'il mudhari, kemudian dinafikan, kemudian susunannya dibulak-balik. Kita sekarang harus jelasin. Kalau orang Arab dahulu denger langsung paham. Makanya nggak ada para sahabat itu yang mujasimah kayak wahaboy, wahagirl, wahamen, wahamomen, nggak ada. Dakwah sunat, manhaj salah, nggak ada. Yang pikirannya kayak gitu, Allah di aras, kalau Allah berkuasa, kalau Allah berkehendak, Allah bisa bersemayam di atas sayapnya nyamuk, nggak ada kayak gitu. Jadi karena mereka itu memahami Al-Quran dengan kalam baligh. Ustaz, kalau saya mau bisa kayak gitu gimana ya? Kamu ngaji balaghah. Ngaji balaghah itu nggak bisa sekali dua kali itu. Itu harus sampai jadi malakah. Jadi malakah, jadi pas tatkala lihat Al-Quran itu langsung, oh begitu. Nah, jadi paham ya? Sok gimana tadi? Ya bingung Ustaz, nah pokoknya udah nanti lihatlah Nurul Salam nih ya. Gitu. Nah,